kita belajar fikih muamalah. Bagi teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita membahas soal fikih muamalah. Secara garis besar, soal yang akan kita bahas yaitu mengenai perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah. Perbankan syariah dikenal pula sebagai sistem perbankan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam. Secara garis besar, perbankan syariah akan dibagi ke dalam 3 kelompok utama. Berikut penjelasannya. Pembagian mengenai produk perbankan syariah yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah, terkhusus dalam perbankan syariah. Di sini terdapat 3 jenis produk yang ditawarkan oleh bank syariah kepada nasabah, yaitu ada produk pendanaan yang terdapat 3 jenis pelayanan, yaitu giro, deposito, tabungan, di mana ketiga jenis produk ini yaitu berbasis kepada prinsip syariah. Adapun akad-akadnya, untuk giro menggunakan akad wadiah yad damana, untuk deposito menggunakan akad mudharabah mutlaqah, dan untuk tabungan menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Kemudian dalam produk jasa yang ditawarkan oleh bank syariah terdapat beberapa macam akad, tergantung kebutuhan yang ingin nasabah rasakan. Terdapat akad wakalah, kafalah, hawalah, rahun, dan qard. Kemudian ada produk pembiayaan. Produk pembiayaan di sini, bank syariah memberikan 3 jenis pelayanan, yaitu bagi hasil, jual beli, dan juga sewa. Untuk bagi hasil, bank syariah akan menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah. Untuk jual beli, bank syariah akan menggunakan akad mudharabah, salam, dan istisna. Lalu untuk akad sewa, yaitu ijarah dan IMBT atau ijarah mumtahiyah bitamlik. Kita akan membahas akad-akad tersebut dalam video ini. Simak baik-baik ya. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan soal, yaitu soal nomor 1. Jelaskan mengenai giro, tabungan, deposito, serta berikan penjelasan skema dan juga contohnya. Masuk ke produk pendanaan dari bank syariah itu sendiri, yaitu ada giro syariah. Yang dimaksud giro syariah yaitu simpanan dana masyarakat yang tujuannya memudahkan transaksi bisnis yang menarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau lainnya yang dipersamakan dengan itu, sesuai dengan prinsip Islam yang mana menggunakan akad wadiah yad damana. Adapun pengertian dari akad wadiah yad damana, yaitu penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan nasabah. Penerima titipan wajib mengembalikan barang tersebut dalam keadaan utuh. Penerima titipan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Penjelasan akad wadiah yad damana dalam pendanaan giro di bank syariah, yaitu nasabah sebagai penitip menitipkan dananya di bank syariah atau sebagai penyimpan dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad wadiah yad damana. Lalu penyimpan menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada dunia usaha untuk digunakan sebagai usaha bisnis. Dunia usaha memperoleh pendapatan dan atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga dunia usaha membayar return kepada bank syariah. Return atau pengembalian yang diberikan oleh dunia usaha kepada penyimpan antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad. Setelah menerima bagian keuntungan dari dunia usaha,
maka penyimpan akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Penyimpan akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh penyimpan memperoleh keuntungan. Deposito syariah. Yang dimaksud deposito syariah yaitu sejenis tabungan yang memiliki jangka waktu tertentu dalam hal pengambilan dana, yang mana menggunakan akad mudharabah mutlaqah dalam pemberian returnnya. Selain itu, investasi yang disalurkan dari dana deposito harus pada industri yang tidak melanggar syariat Islam. Adapun penjelasan mengenai akad mudharabah mutlaqah, yaitu akad mudharabah di mana sahibul mal memberikan kebebasan kepada pengelola dana atau mudharib dalam pengelolaan investasinya. Penjelasan skema akad mudharabah mutlaqah dalam produk deposito mudharabah, yaitu nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk deposito mudharabah. Bank syariah menyalurkan dana nasabah investor dalam bentuk pembiayaan proyek usaha. Bank syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar revenue sharing, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. Pada tanggal valuta, yaitu tanggal penempatan deposito, nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Lalu pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah akan dikembalikan seluruhnya. Tabungan syariah. Yang dimaksud tabungan syariah yaitu simpanan berdasarkan wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam tabungan syariah di bank syariah terdapat dua akad. Yang pertama, tabungan wadiah adalah jenis simpanan yang menggunakan akad titipan atau wadiah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. Yang kedua, tabungan mudharabah, yaitu produk penghimpun dana yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap bulan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pemberian bagi hasil atas investasi selalu berubah setiap bulan. Soal nomor 2. Jelaskan produk penyaluran dana di perbankan syariah serta berikan penjelasan skema dan contohnya. Berikut adalah soal yang terkait dengan produk penyaluran dana. Produk jual beli dengan akad murabahah, salam, dan istisna. Produk bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarokah. Prinsip sewa dengan akad ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT, serta prinsip pinjaman dengan akad qardul hasan. Berikut penjelasannya. Produk jual beli akad murabahah, yaitu akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan, meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Penjelasan skema akad murabahah jual beli dalam bank syariah. Yang pertama, bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual. Yang kedua, bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang. Yang ketiga, atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad. Yang keempat,
Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. Yang kelima, nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran. Produk jual beli menggunakan akad salam, yaitu akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya. Penjelasan skema mengenai akad salam. Penjelasan pada skema ini secara sederhana adalah adanya dua pihak yang akan bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli. Sebut saja penjual sebagai A dan pembeli sebagai B. Si B akan membeli barang atau produk berupa traktor, karena traktor tersebut tidak bisa disediakan secara langsung saat itu, maka si B melakukan akad salam kepada si A. Si B menjelaskan spesifikasi traktor yang diinginkan. Setelah sepakat, traktor tersebut dibuat dan pada waktu yang telah ditentukan untuk diselesaikan, maka traktor tersebut dikirimkan kepada si A. Produk jual beli akad istisna, yaitu akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjual dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. Contoh skema studi kasus akad istisna pada pembiayaan renovasi rumah. Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan renovasi rumah ke bank syariah. Yang kedua, dilakukan akad istisna antara nasabah dan bank. Yang ketiga, bank syariah menentukan pemborong yang akan merenovasi rumah nasabah. Yang keempat, dilakukan akad istisna antara bank dan pemborong. Yang kelima, pemborong melakukan renovasi rumah. Yang keenam, serah terima hasil renovasi rumah oleh pemborong kepada bank. Yang ketujuh, serah terima hasil renovasi rumah oleh bank kepada nasabah. Produk bagi hasil. Pembiayaan akad mudharabah, yaitu akad pembiayaan antara bank syariah sebagai sohibul mal dan nasabah sebagai mudharib untuk melakukan kerjasama usaha, di mana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak pada saat akad. Penjelasan skema pembiayaan akad mudharabah yang terdapat pada produk jual beli. Skema ini juga termasuk ke dalam pendanaan produk dalam bank syariah dalam bentuk tabungan mudharabah, yaitu nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Kemudian, bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Ketika akad berlangsung, telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah, maka kerugian akan ditanggung oleh bank. Setelah selesai proses perjalanan lalu, keuntungan dibagi sesuai dengan ketentuan nasabah. Selain itu, nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Produk bagi hasil dalam pembiayaan akad musyarakah atau syirkah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Penjelasan skema mengenai pembiayaan akad musyarakah, yaitu nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha. Dalam hal ini, antara kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha.
yang mana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip sewa, yaitu ada akad ijaroh, kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa, di mana pihak menyewa harus membayar sesuai sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan. Penjelasan skema mengenai prinsip akad ijaroh. Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan ijaroh kepada bank syariah. Yang kedua, bank syariah membayar dana untuk mengakuisisi hak manfaat barang atau jasa. Bank syariah kemudian berakad dengan nasabah dengan menggunakan akad ijaroh. Yang keempat, nasabah mendapatkan hak manfaat barang atau jasa dari pihak ketiga. Yang kelima, nasabah memberikan pembayaran ujroh kepada bank syariah. Prinsip sewa akad ijaroh muntahiyah bitamlik, yaitu perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap dan penyewa atas barang yang disewakan. Penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. Penjelasan skema mengenai prinsip akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Yang pertama, bank syariah dan nasabah melakukan perjanjian dengan akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Dalam akad dijelaskan tentang objek sewa, jangka waktu sewa, dan imbalan yang diberikan oleh lessee kepada lessor, hak opsi lessee setelah masa sewa berakhir, dan ketentuan lainnya. Yang kedua, bank syariah membeli objek sewa dari supplier. Aset yang dibeli oleh bank syariah sesuai dengan kebutuhan lessee. Yang ketiga, setelah supplier menyiapkan objek sewa, kemudian supplier mengirimkan dokumen barang yang dibeli ke bank syariah. Kemudian bank syariah membayar kepada supplier. Yang keempat, supplier mengirimkan objek sewa kepada nasabah atas perintah dari bank syariah. Barang-barang yang dikirim tidak disertai dengan dokumen, karena dokumen barang diserahkan kepada bank syariah. Yang kelima, setelah menerima objek sewa, maka nasabah mulai melaksanakan pembayaran atas imbalan yang disepakati dalam akad. Imbalan yang diterima oleh bank syariah disebut pendapatan sewa. Biaya sewa dibayar oleh nasabah kepada bank syariah pada umumnya setiap bulan. Bila jangka waktu berakhir dan nasabah memilih opsi untuk membeli objek sewa, maka nasabah akan membayar sisanya bila ada, dan bank syariah akan menyerahkan dokumen kepemilikan objek sewa. Akad Qardul Hasan, yaitu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman, kebijakan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan utama yaitu untuk membantu rakyat kecil di mana dana tersebut didapat dari infak, sedekah, dan sumbangan. Penjelasan skema mengenai akad Qardul Hasan. Yang pertama, kontrak perjanjian Qardul Hasan dilaksanakan antara bank dan nasabah. Yang kedua, nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha, dan bank syariah menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan dalam Qardul Hasan berasal dari dana bank dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber, antara lain zakat, infak, sedekah, denda, bantuan dari pihak lain, dan dana lainnya. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasilkan dengan bank syariah. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang diberikan dari bank syariah tanpa ada imbalan. Soal nomor 3. Jelaskan produk jasa di perbankan syariah serta berikan penjelasan skema dan contohnya. Dalam produk jasa, terdapat produk dengan akad wakalah, akad hawalah, akad rahn, dan akad kafalah. Berikut penjelasannya. Akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
Bank sebagai orang yang mewakilkan mendapat upah atau ujroh dari jasa yang mereka sediakan. Adapun skema mengenai akad wakalah. Yang pertama, nasabah dan investor melakukan kontrak dengan bank syariah untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Bank syariah akan melaksanakan pekerjaan atas permintaan nasabah dan investor. Yang kedua, bank syariah mendapatkan fee atas pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, beberapa pelayanan jasa yang dapat dilakukan oleh akad al-wakalah dalam hal ini antara lain transfer, clearing, intercity clearing, collection, letter of credit, dan payment. Akad hawalah yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya. Adapun skema mengenai akad hawalah, yang pertama, muhil menyuplai barang kepada muhal atau pembeli. Yang kedua, setelah muhil mengirim barang kepada muhal, namun muhal tidak mampu melakukan pembayaran, oleh karena itu muhil menyerahkan invoice kepada muhal alaih. Yang ketiga, muhal alaih membeli tagihan dari muhil dan melaksanakan pembayaran. Yang keempat, muhal alaih melakukan penagihan kepada muhal yang didukung oleh invoice dari muhil. Yang kelima, hasil penagihan berasal dari muhal diserahkan kepada muhal alaih. Akad tahan yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Adapun skema mengenai akad rahan. Yang pertama, nasabah menyerahkan jaminan atau marhun kepada bank syariah atau murtahun. Jaminan ini berupa barang bergerak. Yang kedua, akad pembiayaan dilaksanakan antara rahim atau nasabah dan murtahin atau bank syariah. Yang ketiga, setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan agunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan. Yang keempat, rahim melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee yang telah disepakati. Fee ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan. Akad kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, atau biasa disebut makful anhu ansil. Bank sebagai orang yang memberikan garansi jaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran dari nasabah sebagai pihak yang dijamin. Adapun skema mengenai akad kafalah. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan penjaminan kepada bank syariah atas suatu pekerjaan yang dilaksanakan, dan bank syariah memberikan penjaminan atau garansi kepada pemberi kerja atas pekerjaan nasabah. Yang kedua, atas garansi yang diberikan oleh bank syariah, maka bank syariah meminta agunan kepada tertanggung atau nasabah. Yang ketiga, nasabah wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak antara nasabah dan pemberi kerja. Yang keempat, bila nasabah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, maka bank syariah akan menanggung kerugian. Soal nomor 4, jelaskan akad-akad di pasar modal disertai dengan penjelasan skema dan contohnya. Saham syariah yaitu sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Penjelasan skema mengenai saham syariah melalui akad musyarakah. Akad musyarakah di sini yaitu adalah kedua belah pihak adalah partner. Jadi kedua belah pihak ini mengeluarkan modal untuk melakukan suatu proyek usaha. Dalam transaksi di sini yaitu seorang emiten atau perusahaan yang membutuhkan dana menawarkan saham kepada investor, lalu investor memberikan setoran dana kepada emiten yang membutuhkan dana tersebut. Lalu emiten memberikan saham yang dibeli oleh investor. Penjelasan skema mengenai saham syariah dengan akad mudharabah. Dalam transaksi di sini,
Investor ingin membeli saham, tetapi melalui bursa efek. Dengan cara investor pertama memberikan setoran dana kepada bursa efek, lalu membeli saham melalui bursa efek. Terjadilah jual beli saham antara bursa efek dan emiten. Lalu emiten memberikan saham yang telah terdaftar dalam bursa efek kepada investor dan memberikan saham tersebut. Suku syariah, yaitu efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasari underlying aset. Akad sukuk ijaroh, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang tersebut. Adapun skema mengenai sukuk ijaroh. Yang pertama, emiten menerbitkan sukuk sebagai sertifikat kepemilikan atas underlying aset kepada investor. Yang kedua, investor menyerahkan dana kepada emiten. Lalu, emiten memberikan underlying aset atau kepemilikan aset atau manfaat aset berpindah kepada investor. Di sini, emiten bekerja sama kepada pihak ketiga untuk memberikan underlying aset, yaitu pihak ketiga membayar sewa kepada emiten dan pihak ketiga juga menyewa aset underlying aset. Yang keempat, emiten membayarkan hasil sewa kepada investor secara berkala. Lalu, investor kepemilikan aset atau manfaat aset berpindah ke investor melalui underlying aset ke emiten. Emiten saat jatuh tempo membayar sisa sewa kepada investor. Akad sukuk istisna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan atau pembeli dengan pembuat atau penjual. Adapun skema mengenai sukuk istisna, yaitu seorang investor berakad istisna dengan pengelola dana, kemudian pengelola dana memesan aset yang ditentukan atau yang telah dikriteriakan oleh investor, lalu memesan aset tersebut kepada kontraktor. Lalu, emiten membeli sewa dan membayar sewa tersebut kepada pengelola dana. Pengelola dana memberikan hasil setor sewa kepada investor. Lalu, investor menyerahkan dokumen dan aset kepada emiten. Akad sukuk musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan ketentuan, bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun skema mengenai akad sukuk musyarakah, yaitu emiten melakukan kontrak suku dengan pengelola dana. Kemudian pengelola dana menerbitkan sukuk dan membayarnya kepada investor atau sedulur dengan menggunakan akad wakalah. Emiten atau mudorib bekerja sama untuk membangun proyek bersama dengan pengelola dana, di mana emiten mengerjakan objek proyek atas proyek bersama tersebut, dan pengelola dana membiayai dan mengelola proyek atas proyek bersama tersebut. Kemudian, ketika proyek bersama mendapatkan keuntungan, melakukanlah bagi hasil, pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah. Emiten atau mudorib mengembalikan modal dan membeli aset kepada investor. Akad sukuk mudorobah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama saibul mal atau investor menyediakan modal, sedangkan pihak kedua mudorib alias emiten bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara kedua pihak.
sesuai dengan kesepakatan di awal yang dituangkan dalam kontrak. Adapun skema mengenai sukuk mudharabah. Emiten atau mudharib membiayai kegiatan usaha. Kegiatan bisa berupa proyek yang dibiayai suku atau kegiatan yang lain. Kemudian dari kegiatan tersebut mendapatkan pendapatan berupa pendapatan biaya-biaya ataupun laba kotor. Dari laba kotor ini didistribusikan pendapatan untuk investor dan emiten. Kemudian emiten menerbitkan sukuk mudharabah dan investor menyerahkan dana sukuk untuk mudharabah. Lalu emiten mengembalikan modal saat jatuh tempo. Reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana bagaimana dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah umumnya merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Penjelasan skema mengenai reksadana syariah di asuransi syariah. Investor yang terdiri dari berbagai macam profesi menyetorkan dananya kepada pengelola dana. Kemudian pengelola dana membuat laporan kepada lembaga seperti Bapepam, LK, BSN, atau MUI. Kemudian lembaga tersebut memberikan pengawasan kepada pengelola dana atas setoran dana yang dilakukan oleh investor. Lalu pengelola dana membeli surat berharga di pasar modal. Terjadilah jual beli efek dengan emiten. Lalu emiten mendapatkan bagi hasil dan pembagian tersebut dibagi sesuai dengan nisbah. Soal nomor 5. Jelaskan akad-akad di asuransi syariah disertai penjelasan skema dan contohnya. Akad tabaruk. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK-10/2011 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha perasuransian dengan prinsip syariah, yaitu dana dari satu peserta untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersil. Kumpulan dana hibah tersebut disatukan ke dalam satu rekening yang dinamakan dana tabaruk. Dalam konteks akad asuransi syariah tabaruk berarti memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas dengan tujuan membantu sesama lain peserta takaful apabila ada peserta yang tertimpa musibah. Penjelasan mengenai skema tabaruk. Nasabah sebagai penerima dan penanggung memberikan dana hibah atau premi untuk saling tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersil kepada perusahaan atau pengelola. Perusahaan menginvestasikan aset berupa deposito saham syariah, sukuk obligasi syariah, surat berharga syariah negara, surat berharga syariah BI, surat berharga syariah multinasional, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, emas murni, kerjasama refinancing. Kemudian, aset keuangan atau efek syariah ini mendapatkan return atau hasil yang kemudian dibagi hasilkan kepada perusahaan atau pengelola asuransi dengan nasabah, yaitu hasil investasi menjadi hak kolektif nasabah. Pengelola dana atau perusahaan asuransi akan memberikan dana klaim kepada nasabah yang mendapatkan musibah. Akad mudharabah dalam asuransi syariah. Akad mudharabah dalam asuransi syariah mendudukan peserta sebagai shahibul mal atau pemilik modal dan perusahaan bertindak sebagai mudharib atau pengelola, yaitu peserta mempercayakan dananya untuk dikelola.
Modal yang dimaksud adalah premi dari peserta yang dibayarkan kepada perusahaan, di mana perusahaan sebagai pemegang amanah terhadap modal yang diterimanya dari Sohibul Mal akan mengelola atau menginvestasikan dana tersebut melalui investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah, sebagaimana telah ditentukan dalam KEP DJLK Nokep 4499-LK-2000 tentang jenis, penilaian, dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. Adapun skema penjelasan mengenai mudharabah dalam asuransi syariah berikut ini. Akad mudharabah musytarakah, yaitu perpaduan antara akad mudharabah dengan musyarakah, di mana pengelola atau mudharib menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Pedoman mengenai akad ini dalam asuransi syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 51/DSN-MUI/3/2006 tentang akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah. Akad ini boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah karena merupakan bagian dari hukum mudharabah dan dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan atau saving maupun yang tidak ada unsur tabungan atau non-saving. Perusahaan asuransi dalam akad ini berkedudukan sebagai pengelola atau mudharib dan pemberi dana atau mustarik bersama-sama dengan peserta. Dana perusahaan dan dana peserta ini akan diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio dan hasil investasi ini akan dibagi antara perusahaan dengan peserta melalui salah satu alternatif pembagian. Skema akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah, di mana peserta atau sohibul ma'al menginvestasikan dananya dalam bentuk produk asuransi syariah, baik berupa tabungan ataupun non-tabungan. Kemudian dana tersebut diberikan kepada mudharib atau perusahaan asuransi syariah, di mana aset keuangan atau efek syariah berupa deposito, saham syariah, obligasi syariah, surat berharga syariah negara, surat berharga syariah Bank Indonesia, surat berharga syariah multinasional, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, emas murni kerjasama refinancing diinvestasikan oleh perusahaan dan hasil investasi tersebut dikembalikan atau di-return oleh perusahaan berdasarkan klaim atau bagi hasil sohibul ma'al. Akad wakalah bil ujrah, yaitu perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pihak lain, di mana salah satu pihak memberikan amanah dan pihak lain menerima amanah untuk melakukan suatu perbuatan yang telah ditentukan dengan memberikan ujrah atas jasa yang telah dilakukan. Akad wakalah atau wakalah bil ujrah merupakan jenis akad yang bersifat tabaru atau saling tolong-menolong. Dalam hal ini, lending yourself, di mana perusahaan maupun mitra kerjanya meminjamkan atau memberikan jasa kepada pihak lain dalam hal pengelolaan dana melalui investasi syariah sekaligus asuransi syariah. Berikut adalah bagan atau skema wakalah bil ujrah dalam asuransi syariah. Akad musyarakah. Dalam akad musyarakah, asuransi syariah dapat terjadi antara peserta sebagai pemilik modal finansial dengan perusahaan asuransi syariah sebagai pemilik modal non-finansial dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dana. Perjanjian kerjasama dengan prinsip musyarakah dapat terjadi antara lembaga perusahaan lain, baik lembaga keuangan maupun lembaga non-keuangan, dengan perusahaan asuransi ataupun antara perusahaan asuransi, di mana perusahaan tersebut saling menanggung risiko atau risk sharing, dan perusahaan asuransi memberikan manfaat asuransi berupa perlindungan. Kerjasama antara perusahaan asuransi dalam co-insurance dilatar belakangi apabila salah satu perusahaan asuransi tersebut dalam memberikan perlindungan dengan manfaat asuransi yang melebihi dari retensi perusahaan tetapi tidak berkenan menggunakan asuransi
Sehingga untuk dapat menanggung risiko berkaitan dengan klaim tersebut bekerja sama dengan perusahaan asuransi lain. Kerjasama saling menanggung risiko atau risk sharing antar perusahaan asuransi apabila terjadi klaim ini mempunyai prosentase pembagian yang sudah diperjanjikan dan diatur secara nasional melalui lembaga asosiasi perasuransian. Ada perbedaan pengelolaan risiko yang terdapat pada asuransi konvensional dan asuransi syariah. Pada produk asuransi syariah ada istilah share of risk atau berbagi risiko, yang berarti nasabah dan pihak perusahaan asuransi akan menjalankan prinsip sharing risiko atau berbagi risiko. Jadi, nasabah akan saling tolong-menolong untuk membagi risiko melalui jumlah premi yang dibayarkan. Selanjutnya, pihak asuransi akan bertugas mengelola dana dengan imbalan berupa keuntungan atau ujrah serta bagi hasil atas jasa pengelolaan dana tersebut. Sementara dalam asuransi konvensional menggunakan prinsip transfer of risk atau pengalihan risiko. Maksudnya, yaitu pihak penyedia layanan jasa asuransi menerima premi dari nasabah sebagai kompensasi atas pengalihan risiko yang diberikan. Konsekuensinya, premi tersebut sepenuhnya menjadi milik perusahaan asuransi. Apabila nantinya terjadi klaim, perusahaan akan membayarkan sejumlah uang. Tetapi kalau tidak terjadi klaim, maka uang tersebut akan hangus. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.